Ada satu kategori kalimat yang diucapkan seorang pria dewasa yang bisa membuat seorang wanita merasakan sebuah kejutan hampir seperti hantaman fisik di dalam dirinya. Bahkan ketika ia berusaha keras untuk menyembunyikannya. Dan tidak, ini tidak ada hubungannya dengan wajah tampan, tubuh ideal, atau pujian-pujian klise. Ini menyentuh bagian sunyi dalam pikiran perempuan, bagian yang hampir tak pernah disentuh siapapun. Ini bukan kalimat yang didengar, ini kalimat yang dirasakan. Dan jika kamu tahu efek yang ditimbulkannya, kamu tidak akan pernah lagi berbicara kepada seorang wanita dengan cara yang sama. Karena mulai sekarang, kamu tidak hanya berbicara, kamu menciptakan reaksi. Reaksi yang menetap, yang menggema, yang membuat tubuhnya tetap menyimpan jejakmu meski ia berusaha menghapusnya. Apa yang ingin aku ungkapkan hari ini bisa mengubah obrolan biasa menjadi sebuah koneksi yang dalam. Dan ya, hal ini terutama menyentuh pria berusia 40, 50, bahkan 60 tahun. Karena di tahap hidup itu, kamu sudah memiliki sesuatu yang paling dihargai wanita. Kehadiran. Bukan hanya kehadiran fisik, tapi kehadiran yang melihat, yang mendengar dengan mata, yang menyentuh tanpa tangan. Energi seorang pria yang telah hidup cukup lama untuk tidak terjebak kecemasan atau mencoba membuktikan apapun. Kehadiran, kedalaman, dan kejujuran. Tapi masih ada satu elemen yang hilang. Bagaimana menggunakan semuanya untuk menciptakan efek. Dan disinilah segalanya berubah. Ketika aku berbicara tentang ketertarikan yang matang, aku tidak bicara tentang permainan atau manipulasi. Aku bicara tentang neurokimia, bahasa tubuh halus, pola bawah sadar, mikroekspresi, dan bagaimana pikiran perempuan bereaksi ketika ia merasa dilihat melampaui apa yang tampak. Karena percayalah, para wanita sudah lelah dengan hal-hal yang mudah ditebak. Lelah dengan pujian kosong, kata-kata standar, kalimat daur ulang. Lelah dilihat tanpa benar-benar dirasakan, diinginkan tanpa pernah dipahami. Namun sebenarnya, ada satu jenis pujian tertentu, pujian terlarang, yang tidak mengelus tapi mengguncang, yang tidak menenangkan tapi membangunkan, yang tidak membuatmu mendekat, tapi justru membuatnya masuk ke dalam dirinya sendiri. Sebuah pujian yang membuatnya ragu, bukan tentang kamu, tapi tentang dirinya sendiri. Dan ketika seorang pria dewasa tahu cara menggunakannya, reaksi perempuan menjadi langsung, hampir tak terhindarkan. Ini bukan lebay, bukan sulap. Ini murni neurologi dan emosi. Aku mengatakan ini dengan tenang karena sudah melihatnya bertahun-tahun. Bagaimana wanita bereaksi secara emosional, bahkan fisik ketika seseorang menyentuh bagian diri mereka yang tersembunyi. Dan hari ini, kamu akan mempelajari 3 pujian terlarang itu. Pujian yang membangkitkan rasa penasaran, mengaktifkan mekanisme emosi yang dalam, memicu kerentanan yang dipilih, dan menciptakan rasa koneksi yang sangat kuat. Dan yang paling kuat di antaranya akan terus hidup dalam pikirannya, bahkan setelah kamu pergi. Tapi sebelum aku mengungkapkannya, kamu harus paham satu hal penting. Yang membuat seorang wanita tertarik bukanlah kalimatnya, tapi ruang psikologis yang terbuka di dalam dirinya. Ruang di mana ia mulai memikirkanmu sambil mencoba melupakanmu. Di mana ia mengulang kata-katamu saat mandi, saat menyetir, saat mencoba tidur. Di mana ia bertanya-tanya kenapa ucapanmu menyentuhnya begitu dalam. Dan dari sanalah keinginan lahir. Pujian terlarang pertama dimulai bahkan sebelum kamu mengucapkannya. Ia berasal dari satu sifat yang langsung dikenali wanita pada pria dewasa. Perhatian. Bukan perhatian yang ingin menggoda, tetapi perhatian yang mengamati tanpa tekanan, mendengar sungguh-sungguh, memperhatikan detail kecil yang tidak dilihat orang lain. Perhatian yang tenang, presisi, hampir seperti analisis. Kamu melihat, kamu mengamati, kamu menangkap sesuatu yang tidak pernah diperhatikan orang lain. Lalu kamu berkata dengan sederhana, tanpa dramatis, ada sesuatu tentang dirimu yang menyentuhku, dan aku belum tahu apa itu. Jika kamu merasakan kekuatan kalimat itu, tunggu sampai kamu tahu apa yang terjadi dalam pikiran perempuan. Kalimat ini mengaktifkan rangkaian rasa penasaran yang sama seperti ketika ia membaca novel yang tak bisa ia letakkan. Kamu menjadi teka-teki.
Dan wanita tidak tahan dengan teka-teki yang belum selesai. Begitu ia mencoba memahami apa yang kamu lihat dalam dirinya, ia sudah terlibat secara emosional. Dan semakin cerdas dia, semakin kuat dorongan untuk memahaminya. Tapi ada satu hal yang sangat penting, jeda. Jeda itu seperti pisau bedah. Ia menunjukkan bahwa kamu tidak mencoba mengesankan siapapun. Kamu sedang memikirkan sesuatu. Tubuhnya merasakannya sebelum pikirannya. Tatapannya berubah, napasnya berubah. Ia mulai mempelajari kamu balik. Dan di sanalah letak kekuatannya. Jangan pernah menjelaskan. Kekuatan pujian ini ada pada ruang kosongnya. Pada makna yang dibiarkan ia bentuk sendiri. Dan makna itu selalu lebih kuat daripada apapun yang bisa kamu jelaskan. Pujian terlarang kedua terdengar berisiko, dan itulah sebabnya ia sangat efektif. Ia memicu dopamin, adrenalin, dan kehangatan dalam diri seorang wanita ketika ia merasa diinginkan dengan cara yang cerdas. Ada bagian dari dirimu yang hampir tak ada orang tahu, tapi aku bisa melihatnya. Kalimat ini menyentuh inti psikologi perempuan. Kebutuhan untuk dilihat melampaui permukaan. Banyak wanita menghabiskan hidup dilihat, dinilai, dipandang. Tapi dipahami, itu langka. Saat kamu menyiratkan bahwa kamu melihat sesuatu yang dilewatkan orang lain, ia langsung ingin tahu apa itu. Rasa penasarannya membuka pintu menuju kepercayaan, kedekatan mental, dan keterbukaan emosional. Ia menurunkan pertahanannya. Bukan karena kamu minta, tapi karena ia harus tahu apa yang kamu lihat. Secara ilmiah, kalimat ini bekerja karena mengaktifkan sistem hadiah limbik. Kamu tidak hanya memuji, kamu mengakui sisi terdalam dirinya. Dan itu tak bisa ditolak siapapun. Ia mungkin tersenyum dengan kontrol, tapi di dalamnya sesuatu runtuh pelan. Ia menunjukkan bagian dirinya yang tidak ia rencanakan. Ia mendekat tanpa sadar. Ini bukan sulap, ini psikologi. Dan akhirnya pujian terlarang ketiga. Yang paling kuat, paling halus, yang harus digunakan dengan elegan. Dengan suara ringan, hampir intim. Kamu berkata, "Aku tidak tahu, apakah kamu akan jadi masalah untukku, atau justru hal yang selama ini aku butuhkan." Kalimat ini membalik segalanya. Ia mengacaukan skema kontrolnya, mengubah dinamika. Kamu tidak di atas, tidak di bawah, kamu setara. Dan bagi wanita yang terbiasa pada pria yang arogan atau ragu-ragu, ini sangat menggoda. Kalimat ini bermain dengan risiko, menyiratkan bahwa ia bisa berbahaya, dan bahwa kamu mungkin menyukainya. Ia membuatnya merasa sekaligus kuat dan penting. Dan wanita dewasa bereaksi kuat terhadap kombinasi ini. Feminitas, kekuatan, kebebasan, keinginan. Saat ia mencoba menentukan apakah ia ancaman atau kebutuhan bagi kamu, ia sudah terjebak dalam cerita yang kamu ciptakan. Dan pikiran perempuan mencintai cerita. Sekali ia masuk, ia bertahan. Tapi ingat, pujian terlarang ini bukan mantra hafalan. Ini alat. Dan alat kuat butuh niat, tenang, presisi, dan timing. Jangan gunakan ketika kamu gugup. Jangan untuk pamer. Gunakan untuk membangun koneksi yang dirasakan, bukan dijelaskan. Sebuah jejak emosional yang tidak hilang meski waktu berlalu. Dan jika kamu ingin melangkah lebih jauh, memahami psikologi perempuan dewasa, ketertarikan mendalam, dan perilaku intim, aku mengundangmu ke channel Seksualidad Desabia. Setiap videonya dibuat untuk pria yang ingin memahami dunia perempuan dengan kedalaman, hormat, dan kecerdasan emosional. Kalau kamu menonton sampai akhir, berarti topik ini menyentuhmu. Mungkin ini hal yang memang hilang dari kehidupan intimamu. Sebelum pergi, tulis di komentar, pujian mana yang paling cocok dengan kepribadianmu. Aku baca semuanya. Dan di video berikutnya, aku tunjukkan bagaimana mengubah obrolan biasa menjadi pertemuan yang tak terlupakan. Kita bertemu di sana. Dan ingat, bukan tentang menjadi sempurna, tapi menjadi tak terlupakan. Dan hanya pria yang paham psikologi keinginan yang bisa melakukan itu.